Seorang polwan muda bernama Maya, cantik dan tegas, menjalani tugas negara di pedalaman Papua hingga nasib tragis menimpanya. Ia dijebak dan diperkosa oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat bertugas. Namun dari kehancuran itu, Maya bangkit, menyembunyikan aibnya dan membesarkan anak hasil tragedi dengan penuh kasih. Saat masa lalu menghantuinya kembali, Maya memilih jalan sunyi, membalas dendam dan menembak mati sang pemimpin KKB yang merenggut hidupnya. Cerita ini bukan hanya tentang luka dan dendam, tapi tentang keberanian, kekuatan seorang ibu, dan pilihan untuk menjadi cahaya dalam gelapnya takdir. Api Episode 1. Polwan cantik dari Sulawesi. Namanya Maya Kusumo. Seorang polwan berusia 25 tahun dengan paras cantik dan tubuh langsing. Rambutnya hitam lurus menjuntai panjang hingga punggung. Terlahir dari darah campuran Bugis Tionghoa, Maya memiliki karakter kuat, disiplin, dan berhati lembut. Ia baru saja dipindah tugaskan ke daerah konflik di pedalaman Intan Jaya, Papua, sebagai bagian dari tim pengamanan khusus untuk mendampingi kegiatan bakti sosial DPR dan TNI di sana. Tugas ini bukan tugas biasa. Ada aroma ketegangan yang tidak biasa di udara. Wilayah yang akan mereka masuki dikenal sebagai daerah merah, basis dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Namun Maya tak gentar. Baginya, negara adalah harga mati. Ia telah bersumpah untuk melindungi rakyat, meski nyawa taruhannya. Kedatangannya ke Papua disambut hangat oleh warga lokal, terutama anak-anak. Maya, dengan senyum lembut dan kepiawaian membaur, cepat mencuri hati warga. Namun di balik senyuman itu, diam-diam ada sepasang mata yang mengintai dari balik hutan, milik Dom Wonda, salah satu komandan KKB yang selama ini menjadi buronan utama aparat keamanan. Dom Wonda merasa terganggu oleh kehadiran aparat di wilayah kekuasaannya. Namun yang menarik perhatiannya bukanlah pasukan TNI atau polisi bersenjata, melainkan sosok Maya. Dengan mata tajam dan senyum licik, Dom berkata pada anak buahnya, perempuan itu akan jadi kunci kita membalas mereka. Dan saat malam menjelang, bayang-bayang gelap mulai bergerak dari balik pepohonan. Api Episode 2. Tugas terakhir sebelum semua berubah. Hari itu, Maya bertugas mengawal tim medis yang hendak memberi vaksinasi di desa terpencil. Ia berjalan paling depan, memantau jalur setapak yang curam dan licin. Angin lembab dan suara burung hutan mengiringi langkahnya. 1 jam perjalanan, dan mereka pun tiba di desa. Kegiatan berjalan lancar, hingga senja menyapa. Saat hendak kembali ke pos utama, seorang anak kecil menghampiri Maya dan berbisik pelan, "Kakak, mereka datang nanti malam, jahat, lari kak." Maya kebingungan. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, sang anak sudah lari terbirit-birit. Malamnya, saat tim sedang beristirahat, Maya tak bisa tidur. Kata-kata bocah itu menggema di kepalanya. Ia keluar tenda, memeriksa sekeliling dengan senter kecil. Sunyi. Namun perasaannya makin tak tenang. Tiba-tiba, letusan senjata terdengar dari arah luar tenda utama. Lampu padam. Teriakan bersahutan. Kekacauan pecah. Maya berlari keluar, hendak membantu. Tapi dari belakang, sebuah kain kasar menutup wajahnya. Ia dicekik, ditarik, dan tubuhnya diseret ke dalam gelap hutan, jauh dari suara dan cahaya. Dan malam itu adalah malam yang akan mengubah hidup Maya selamanya.
Api episode 3. Jerat gelap di hutan Papua. Maya terbangun dengan tubuh terikat pada sebuah tiang kayu di dalam pondok kayu tua. Sekelilingnya hutan lebat, sunyi, hanya suara jangkrik dan burung malam yang terdengar. Kepalanya pening, mulutnya dibungkam, dan matanya menangkap sosok pria kekar dengan rambut gimbal berdiri mengawasinya sambil mengisap rokok linting. Dialah Dom Wonda, pemimpin KKB yang dikenal kejam. Dengan tatapan dingin, ia mendekati Maya dan berkata, "Aparat wanita cantik sekali. Kau bukan lagi polisi di sini. Ini tanah kami." Maya memberontak, menangis, berteriak di balik kain yang membungkamnya. Tapi tak ada yang datang. Ia dipaksa mendengar Dom bicara tentang balas dendam untuk saudaranya yang ditembak aparat, tentang harga dari invasi negara, dan kini Maya jadi pesan untuk Jakarta. Beberapa hari berlalu, dan Maya diperlakukan tak manusiawi. Ia dijaga oleh beberapa anggota KKB lain, tapi Dom yang selalu datang malam hari. Di balik perlakuan kejam Dom, ada raut aneh, seperti rasa bersalah yang disembunyikan. Namun bagi Maya, itu tak menghapus luka dan kehancuran yang ia alami. Api episode 4. Luka yang tak terlihat. Maya akhirnya dibebaskan setelah seminggu hilang. Tiba-tiba saja, di suatu pagi, tubuhnya ditemukan tak sadarkan diri di pinggir sungai dekat kamp warga. Tim medis langsung membawanya kembali ke pos militer. Seluruh tim kaget dan syok, terutama Komandan Taufik, pimpinan operasi yang sudah menganggap Maya seperti adiknya sendiri. Namun Maya berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Tatapannya kosong. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya seperti hilang. Dokter menyarankan agar Maya dibawa kembali ke Jakarta untuk pemulihan trauma. Tapi Maya menolak. Ia bersikeras tetap tinggal. Beberapa minggu berlalu, dan tubuh Maya mulai menunjukkan gejala aneh. Ia sering mual pagi hari, cepat lelah, dan emosinya tak stabil. Akhirnya, pemeriksaan dilakukan, dan hasilnya memukul semua orang, termasuk dirinya sendiri. Maya hamil. Api episode 5. Duka yang berubah jadi api. Kabar kehamilan Maya langsung mengguncang markas. Komandan Taufik marah dan terluka, bukan karena kecewa pada Maya, tapi karena rasa bersalah tak bisa melindunginya. Maya sendiri masih terpukul. Namun satu malam ia berdiri di depan cermin, menatap perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh. Tapi ada kilat berbeda di matanya. Bukan sekadar kesedihan, tapi tekad. Ia berkata dalam hati, "Aku tidak akan jadi korban seumur hidupku. Anak ini tak akan tumbuh tanpa harga diri ibunya." Maya mulai berlatih diam-diam. Ia kembali ke lapangan tembak. Latihan bela diri. Bahkan saat perutnya makin membesar, ia tetap aktif memantau pergerakan KKB lewat jaringan intel yang diam-diam ia bangun sendiri. Dia punya satu tujuan. Dom Wonda harus membayar. Dan saat malam datang, Maya menatap ke langit Papua. Bintang-bintang bertabur. Tapi yang ada dalam pikirannya bukan keindahan, melainkan balas dendam. Api episode 6. Bayi dalam pelukan senjata. 3 bulan kemudian, Maya melahirkan di sebuah rumah sakit militer kecil di Manokwari. Anak laki-laki yang sehat, dengan mata tajam dan kulit putih bersih. Semua perawat yang melihatnya terkesima dengan ketampanan bayi itu,
namun mereka juga menyimpan tatapan kasihan. Mereka tahu, anak ini lahir dari luka yang dalam. Maya menamainya Nara dari kata Nusantara, sebagai simbol bahwa anak ini adalah miliknya, bukan milik siapapun. Namun, Maya tidak bisa menjadi ibu biasa. Dalam hatinya, ia tahu, jika ingin Nara tumbuh aman, ia harus membasmi sumber trauma itu sendiri. Ia mulai merancang rencana besar. Diam-diam menghubungi informan lokal, menyamar sebagai warga biasa, menyusuri desa-desa pinggiran Papua untuk mencari celah lokasi markas DOM. Semua dilakukan di malam hari, saat Nara sudah terlelap dalam gendongannya. Tak ada yang tahu bahwa di balik selimut malam Papua, seorang ibu mempersiapkan peperangan paling pribadi dalam hidupnya. Api episode 7. Jejak darah di balik kabut. Maya menerima informasi penting dari seorang guru lokal yang pernah menjadi sandera KKB. Ia menyebutkan satu bukit terpencil di perbatasan Yahukimo, tempat sering terlihat gerilyawan keluar masuk dengan membawa senjata dan bahan logistik. Maya tidak langsung menyerang. Ia menyusun strategi. Bersama 3 mantan anggota Brimob yang pernah menjadi rekan tugasnya dulu, ia membentuk tim kecil rahasia. Mereka tak mengandalkan dukungan resmi. Ini bukan misi negara. Ini adalah misi seorang ibu. Pada malam ke-13 sejak tim dibentuk, Maya akhirnya menatap dari kejauhan pondok kayu dengan bendera bintang kejora tergantung lemas di depan pintunya. Ia tahu, DOM ada di dalam. Namun rencana itu tak berjalan mulus. Salah satu rekan Maya menginjak ranting kering. Alarm bunyi. Suara peluit panjang dan teriakan dalam bahasa daerah menggelegar di hutan. Kontak senjata pecah. Dan di tengah peluru berseliweran, Maya tetap fokus. Ia melihat bayangan tubuh kekar berlari masuk ke balik pohon besar. Itu DOM. Api episode 8. Tegaknya keadilan seorang ibu. Peluru terakhir Maya ditembakkan dengan tangan gemetar, tapi mata penuh kepastian. Suara keras senapan membuat hutan senyap seketika. Di hadapannya, DOM Wonda jatuh bersimbah darah, matanya terbuka tak percaya melihat siapa yang menembaknya. Maya berjalan perlahan mendekatinya, mengacungkan pistol dengan satu tangan. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kau ambil kehormatanku. Tapi anakku tak akan tumbuh di dunia yang kau bentuk." DOM mencoba bicara, namun darah memenuhi tenggorokannya. Maya menunduk sebentar, tak menangis. Tak lagi. Ia menatap langit malam Papua dan berkata lirih, "Ini untuk semua perempuan yang disakiti dan tak bisa melawan." Tak lama setelah itu, pasukan gabungan resmi datang. Lokasi markas disterilkan. Namun Maya sudah pergi lebih dulu, meninggalkan hanya jejak-jejak langkah yang penuh tekad. Ia kembali ke kota, memeluk Nara dengan hangat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, tersenyum dalam damai. Api episode 9. Suara dari hati yang terluka. Beberapa minggu setelah DOM tewas, berita tentang penyerbuan markas KKB di perbatasan Yahukimo menyebar cepat. Media hanya menyorot keberhasilan operasi pasukan, tapi tak ada yang tahu siapa sosok di balik peluru terakhir yang menghentikan hidup DOM. Maya memilih diam. Ia tak butuh tepuk tangan, hanya ketenangan. Namun di dalam dirinya, luka belum sepenuhnya sembuh. Setiap malam, bayangan masa lalu menghantui tidurnya. Ia mulai menulis jurnal.
menuliskan semuanya, dari tugas awalnya sebagai polwan muda, hingga tragedi yang merenggut dirinya. Jurnal itu bukan sekadar pengakuan, melainkan warisan untuk Nara, jika suatu saat ia ingin tahu kebenaran hidupnya. Sementara itu, Nara tumbuh sehat, ceria, dan semakin mirip Maya. Namun setiap tatapannya menyimpan ketajaman yang tidak bisa dijelaskan, seolah ia lahir membawa keberanian ibunya. Maya memutuskan untuk pindah dari Papua ke Makassar, memulai hidup baru. Ia tak lagi memakai seragam, tapi semangat juangnya tetap menyala di dalam hati. Api episode 10. Anak dari seorang pahlawan. Beberapa tahun kemudian, Nara sudah masuk usia sekolah. Di lingkungan baru, ia tumbuh sebagai anak cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya kenapa ibunya berbeda dari ibu-ibu lain. Kenapa Maya tidak pernah tersenyum seperti orang tua murid lain. Suatu malam, Maya memberikan jurnal itu pada Nara, lalu berkata, "Suatu hari nanti, saat kamu sudah siap baca ini, kamu akan tahu bahwa kamu bukan anak yang lahir dari kebetulan, tapi dari kekuatan yang tak pernah menyerah." Maya juga mulai aktif di komunitas penyintas kekerasan terhadap perempuan. Ia memberi motivasi, mendampingi, dan menyuarakan keadilan dengan penuh keberanian. Ceritanya mulai dikenal secara diam-diam. Banyak yang menyebutnya ibu yang tak dikalahkan trauma. Dan meski tidak ada pangkat atau penghargaan negara, bagi banyak perempuan yang pernah kehilangan harapan, Maya adalah pahlawan. Api episode 11. Penutup takdir yang memilih. Pada peringatan Hari Perempuan Nasional, Maya diundang secara khusus ke sebuah seminar nasional tentang keberanian perempuan Indonesia. Ia menolak naik ke atas panggung. Tapi saat MC menyebut namanya dan menyampaikan sepenggal kisah perjuangannya, semua hadirin berdiri memberi tepuk tangan. Di sudut ruangan, Maya berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia bukan mencari pengakuan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa takdir tak bisa mematahkan jiwa seorang ibu yang terluka tapi tak pernah menyerah. Nara memegang tangannya, lalu berkata polos, "Bu, nanti aku juga mau jadi seperti ibu kuat." Maya tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu tak lagi menyimpan luka, tapi harapan. Cerita Maya bukan lagi tentang dendam, tapi tentang warisan kekuatan. Dan sejak saat itu, kisahnya diam-diam menginspirasi banyak perempuan. Bahwa dalam setiap luka, ada kekuatan. Dan dalam setiap kekuatan, ada perempuan seperti Maya, yang tak pernah memilih untuk menjadi korban, tapi memilih untuk menjadi cahaya,